dia dengan siapa, apa yang dia tangkap dia getarkan, kemudian nyampe nang alam sekitar. Dari alam sadar digetarkan Victoria nyampe nang alam bawah sadar, kemudian memberikan asumsi masukan kepada alam tidak sadar, limbic system, dan beralih neokortex dari Kasbon. Kon tak ajari tasawuf modern, gak klenik aku ngajari, bikin bingung, juga bingung dia mau berbakti caranya bagaimana, begini salah, begitu salah. Saya pun merokok di depan ibu saya kan gak berani. Sampai usia 50 lebih ini saya gak berani merokok di depan ibu saya. Bahkan kalau saya jawab ini saya beli sendiri atau gak beli, dikasih, itu pun bisa saya jawab pun tidak saya lakukan untuk menjawab. Itu yang keramat. Karena wakil Allah yang tampak, orang Jawa itu lebih dekat lagi. Bahkan Pangeran Katon, Allah yang tampak di muka bumi ini adalah seorang ibu. Itu sebabnya Rasulullah sampai menyatakan umi dan abi. Siapa yang aku taati di dunia ini? Ibumu, kemudian baru abi, bapakmu. Demikian dengan seorang istri sing solehah, paling enak. Siapakah manusia yang paling enak masuk surga bahkan tanpa dihisap, yaitu seorang istri sing bisa menghormati suaminya. Masya Allah, Masya Allah, itu tidak ada berkah yang lebih indah, tapi kadang sulit, bukan diambil yang sulit sekali. Saya katakan ya, kalau air susu ibu itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Kita ini orang laki, bahkan kita bisa kasih 1 miliar sehari kepada orang tua kita, ibu ada belum cukup darahnya untuk kita kembalikan 1 tetes pun. Air susunya yang bisa bikin badan kita itu belum cukup. Karena air susu itu akan menjadi telaga kal-kausan nanti. Orang bisa selamat di akhirat kelak ini karena ridhonya seorang tua, orang tua ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang paling utama adalah seorang bapak yang jikalau dia banting tulang, dari keringatnya sang bapak inilah timbul air susu. Nah, tapi kadang-kadang seorang ayah yang mulia kadang gak begitu direka hidupnya, kadang dia menyendiri. Nah itu ada cerita kalau orang tua satu aja, anak 8 atau 10 bisa dia merawat. Tetapi kalau anak 7 atau 10 untuk merawat ibu bapaknya satu aja kesulitan. Itu perbandingannya bagaimana kita mengembalikan itu keringatnya bapak dengan 1 tetesan darah dan air susunya itu luar biasa berkah. Sebetulnya nggak tayo kayak ibadahmu, nggak begitu nemen-nemen ibadahmu kalau kamu tahu fungsinya, bahwa kamu sebagai manusia yang memang bisa berakhlak, bisa mengetahui bagaimana konsep, kamu tahu pundenmu dan keramatmu. Nah itulah, punden kita hanya berada pada lintasan bapak kita dan keramat kita hanya pada lintasan ibu kita. Selesai perkara itu, nggak susah-susah kok itu. Kadang kita dijebak dengan permasalahan. Seorang suami mempunyai istri dan istrinya begitu. Kalau ada suami istri sing seia sekata ngaji tauhid ini bareng itu, waduh, Masya Allah, itu hadiah dari Allah. Hadiah itu. Udah jarang orang itu bersepuh, berbeda sudut pandang, berbeda ngaji yang benar. Makanya kan saya katakan kalau ada suami yang keliru, yang salah jalan, seorang istri kadang-kadang mencarikan ya bagaimana suaminya itu
bagaimana suaminya ini bisa jadi baik, dia ngaji, dia tahu tata krama, bisa menghormati seorang istri. Tapi kadang-kadang kebalikannya itu disia-siakan. Begitu. Itulah namanya itu ujian ya, ditutuplah kita sebagian pengetahuan kita kepada duniawi. Ya seolah-olah kekayaan yang paling utama di dunia ini ya hanya harta. Ini kita kejebak kita. Makanya apa yang kita cari di dunia ini kan nggak ada. Kita ini hanya manusia yang menunggu eksekutor. Kita menunggu kematian, kapan gilirannya dan seperti apa. Makanya saya kalau ada rezeki terus, apa yang harus saya berguna ini? Hampa, semakin diberi banyak rezeki semakin hampa. Karena kita ini terlewati aja kok nggak. Bahkan mata kita juga nggak pernah ikut memiliki telinga, pendengaran, penciuman, peraba kita. Semuanya ini hanya seonggok getaran dan kita tidak akan pernah punya. Kita makhluk-makhluk yang diberikan label aja. Label nama. Itu aja. Hati kita juga punya Allah, semuanya punya Allah. Jadi hanya untuk getaran-getaran gelombang aja kita merasakan bahwasanya dirimu ini aslinya siapa sih? Seonggok rasa yang tidak mungkin bisa disebut dulu ya. Makanya hidup ini ada faedahnya, sedikit berguna untuk yang lain. Mudah kok. Seorang anak harus berguna untuk orang tuanya. Seorang istri juga berguna untuk suaminya. Seorang suami juga berguna untuk istri dan anak-anaknya lagi. Itu kan fitrah itu aja. Kalau masalah rezeki kurang, utang, itu lintasannya bukan berada pada diri kita. Itu lintasan di luar kok. Stres kita. Mikir itu gak rampung-rampung. Dia akan gak rampung betul lah. Tetapi pikirkan apa yang bisa kita pikirkan, itu fitrah Allah akan rampung semua. Kita punya anak, kita punya istri, ya sudah, kita sambil cari untuk bisa selesaikan tanggungan-tanggungan kita juga jangan sampai melepas fitrahnya kepada istri dan anak. Selesai. Jadikan Allah Sang Maha Penilai nanti yang menilai semuanya itu. Biar kita nggak susah-susah hidup. Betul. Konsep itu kalau pernah uzlah, apa uzlah itu? Bagian dari zuhud, menyendiri kita. Coro orang Jawa ngarani apa itu? Semedi, bukan semedi, apa namanya? Tirakat, nepi. Nepi itu jangan kita cemari, cobalah sebulan aja dengan urusan dunia. Nah, sama dengan kalau orang kena kayak abah gini, asam urat, kilo-kilo poso menunjuk enteng awake. Ngono. Cobalah gak mangan sing enak-enak. Kenak wong yo. Rasane kakek duwe. Jadi ngono kuwi, Pak. Enak hidup. Coba kita nenepi dulu sementara. Dari hiruk pikuk duniawi iki disepi loh. Sehingga kita mampu mengenal Allah itu enak secara totalitas. Untuk sementara saya ngomong nenepi. Di sini pun kan kamu konsepnya nenepi. Sementara hiruk pikuk. Kalaupun dengar suara sahabat, dengar suaraku, dalam konteks ngaji gini bisa diresapi. Konteks nenepi itu dibutuhkan untuk mengupgrade otak kita supaya baik. Terus kemudian kita punya hati, coba-coba untuk merasakan rasa cintanya Rasul kepada kita. Coba.
barulah saya memahami cintanya Rasul. Sebab kecintaannya keluarga pun aja dikalahkan. Baru saya memahami. Makanya kalau kamu bertanya tentang cinta sejati, gak pernah ada. Selain Allah dan Rasulnya gak pernah. Karena itu cinta yang akan melekat, yang tak akan pernah bisa mengkhianati diri kita. Gak akan pernah. Kalau kau mengetahui tentang konsep cinta sejati, dan semuanya akan disisihkan sama Allah, yang tertinggal di hatimu dan di pikiranmu cuma siapa? Yaitu saya tadaburkan kepada teman saya yang berbuat kriminal, yang dulu banyak dicintai sama keluarganya. Begitu dia kriminal, semua nyisi semua, bahkan malu mengakuinya. Gak ada yang mau mendekat dengan dia, malu dia. Lantas dia berteriak, bener Gus, yang tertinggal cuma Allah dan Rasulnya. Ternyata hanya Allah dan Rasulnya sih, nggak tahu Maedu. Oh, dia berada di penjara, dia teriak ya Allah ya Rasul. Dia teriak ke yang lain, tidak pernah menghampiri. Ternyata setelah dia zikir itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketenangan batinnya itu selalu ada. Isi di dalam kita itu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situlah kita ini tetap iman, hidayah, akidah kita dijaga sama Allah. Nah, makanya kalau mau tanya cinta sejati, tidak akan pernah ada kecuali Allah dan Rasulnya yang bisa mencintai diri kita. Bahkan kita ngaji begini pun karena cinta sejati. Beda cinta suci. Apapun bentuknya kau tetap dicintai. Itu kalau ada seorang perempuan berikan cinta suci sama suami, seorang suami berikan cinta suci sama istri. Apapun jelek, apapun itu tetap dicintai. Namanya suci, berhadas itu apa sih? Debu itu najis. Tetapi satu saat jikalau tidak ada air malah diwajibkan berdebu, tayamum. Yang najis itu artinya apa? Sesuatu yang buruk itu tidak kita kehendaki. Tetapi jikalau keburukan itu datang menghampiri pasangan kita, jangan berubah. Kasihan bapak yang sedang berjuang, dia ibaratnya begitu. Dampingi dia, jangan terus enak itu. Sang suami juga begitu, saat dia berada pada lintasan diuji Allah, harta ataupun kecukupan, jangan berubah juga. Kalau istri dulu ikut berjuang, pertahankan dia. Karena itu dulu nafis permata yang indah, yang kelak timbangannya itu melebihi satu gunung Uhud berlian. Nggak ada umpama pahala yang saya ini mendapatkan. Sopo, kau akan mendapatkan pahala sak gunung Uhud emas. Itu hanya ada limpasan seorang wanita soleh kasih sama suami. Subhanallah, saya belum punya. Biar dibaca istri saya juga nggak apa-apa. Saya belum punya. Kalau bapak ini sudah punya, itu disyukuri. Lintasan timbangan sak gunung Uhud. Saya belum punya, ilmu punya. Saya mau curhat kemana, nggak tahu. Ini mungkin curhat ke Allah. Kalau saya enjoy, mungkin saya juga dilupakan juga ya. Makanya di sini kadang-kadang kalah ini. Saya bimbing jamaah banyak, umpama 4 ribuan kalah dengan seorang suami yang mempunyai istri yang dulu nafis, yang temata, yang indah. Bayangkan itu. Ganjaran ketimbeli saya menelurkan orang-orang bisa jadi seorang guru belum tentu. Di situ kadang-kadang kita syukuri. Saya suka iri deh kalau lihat suami istri dia ngaji bareng, terus dia paham betul itu satu warna yang indah betul. Sukses deh orang itu. Sukses bisa membimbing akhlak itu bareng-bareng seia sekarang. Saya mau milih mana ya?
Memang ilmu yang kita serap di dunia ini wangsinawang. Enak ya Gus ya, paham begitu, boleh kamu begitu. Saya pun juga melihat dirimu, nek bisa begitu, masya Allah indah. Cita-cita kalau dalam ngaji gini saya sepele kok, indah sekali kalau ada seorang istri yang mendampingi, kalau suaminya itu bisa mengajar suatu kemuliaan. Oh, itu didambakan oleh orang-orang seperti saya, ulama-ulama. Ya memang sih di dalam hidup itu tidak ada kesempurnaan. Karena ketidaksempurnaan inilah kita mampu mengatasi, maka disebutlah manusia yang sempurna. Karena dari ketidaksempurnaan ini manusia bisa mengatasi masalahnya, baru dia bisa disebut manusia yang sempurna. Karena dengan keburukan kadang dia bisa mengatasi masalah. Jangan berputus asa dari rahmat. Terus kita ini meminta sama Allah dijaga hubungan, apalagi kalau sudah baik, sudah bisa seia sekata. Kepercayaan itulah cinta yang hebat. Itu jalan saling mencurigai lah. Sebetulnya kalau dijaga suatu perasaan itu, kepercayaan itulah cinta yang sebenarnya cinta. Kalau saling mencurigai itulah berawal dari bobroknya suatu hubungan. Apalagi nak wis tuwa, wis hubungannya itu sudah lama ya, atik cemburu meneh wis kaset expired. Ya opo nih sing dicemburu. Bah culculno iku mulai dhewe. Ayo. Wis atik wis tuwek walah. Tak rasa iku malah orang itu malas bongkar-bongkar. Iya. Bawa karep-karepe dhewe lak jugel-jugel dhewe. Ora mulai dhewe. Iya. Iya. Aku nyindir dhewe. Kelas itu tadi. Cinta itu macam-macam. Cinta itu hanya alat mahabbah. Bagaimana Allah itu bisa dikenal kok. Iya toh, karena dengan cinta itu kita suka, kita senang, suka dan duka. Bahkan yang buruk pun tampak indah kok. Makanya Allah dalile cinta itu tai kucing rasa coklat. Nah iya, yang jelek pun terasa indah kalau cinta. Tuwek-tuwek nek tak enom lho. Bah, rasane arep pengen nyek ngono lho gitu. Emang kalau membicarakan tentang cinta itu keindahan. Hampir kalau kita mencapai titik puncak suatu cinta kasih, semua hukum nggak mampu nerak. Meskipun hukum itu seperti apa model itu, nggak mampu diterap. Nah, itulah cinta. Allah gunakan cinta itu untuk mencintai aku. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan ilmu yang kita serap. Karena kalau kita mencintai kan sesungguhnya omongan siapa yang dia cintai akan diserap betul. Begitu, akan diserap betul. Beda konsepnya dengan benci. Makanya batasannya itu hampir sama itu, berselisihan sedikit. Makanya nak benci karo wong aja teman-teman, kebablasan sithik klik dari cinta. Ayo ono dalile benci tapi rindu. Iku ono dalile ya. Qur'ane rung ketemu iki. Wong bikin aku kuwet ambek wong iku lha opo aku sampai rabi ambek wong iki ngono. Ya iku mau hampir 180 derajat iku lingkaran ya. Klik Siti 181 cinta kowe. Lho iku. Ora bonci temen-temen iku dadi bojomu. Ngene ibaratnya lah ngene. Akhirnya semangka bergaul. Wah, iya keliru kabeh. Lho, nek cinta yo aja temen-temen. Dadine benci kok. Waduh, benci welek gak karo-karuan. Kencono katon mingko. Mas yo mas perbuatanmu dadi watu.
Wah, sing digoleki elek tok. Apike wis ilang, Cak. Ilang. Mau nyeluk papa-papa saiki celuk jenengmu Pop. Mutiar kowe. Durung ngalami to aja sampe. Lah ya to. Gus tasik mending nek jenenge Gus. Modern nges-nges. Makanya nak cinta ya ojo nemen-nemen, benci ojo nemen-nemen. Enak ono dalil sing apa bersaudara itu apa yang sedang-sedang saja. Ae kowe nak ceblok ya ora patek nemen lorone, munggah ya ora patek nemen dhuwure. Ngene. Yang sedang-sedang saja itu. Wonten lagune ngoten lho. Wonten. Tapi aja kaya apa Kristi. Ayo jatuh bangun no. Ndak kelakon. Tiba tangi Gus. Tiba tangi. Lah iya. Nah, kuwi. Sing ngetrengan. Lockdown. Iku ilmu duduk. Ora apa-apa nek dilakoni urip dhewe anggere seneng ora masalah. Ya cuman rada apes ngono wis. Akeh kok gak iso digelintir iki. Tadi nggak pernah ada konteks begitu. Kita ini hidup ini mau mengarah kepada suatu kehancuran tua dan kematian. Tidak akan mungkin mudah. Maka kalau ada suatu masalah, ingat itu. Semakin lama kita semakin tua, semakin sempurnakan jiwa kita, hidup kita. Jangan kita kejebak dengan konsep waktu yang memang Allah sudah menunjukkan wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu manusia itu diciptakan dalam bentuk uji. Kita jangan sampai terjebak dengan konsep itu ya. Memang itu Allah mengingatkan kepada kita, tapi tetap kita berjuang untuk baik cara berakhlak, berilmu, itu aja, cinta kasih. Karena kita sendiri pertahankan ya. Saya belajar begitu itu dari bapak ibu. Bapak ibu itu rukun sampai tuanya boncengan sampai kesasar. Loh, padahal sering kesini saya kesasar. Kenapa wis lali sampai pikun. Ya apa sih sampai kesasar. Ibuku yo sering kesini tapi gak dong-donge, Mbok. Loh, enak tua. Lha iku mau ngerti Pak, ngono nyeneni bapak kesasar, ibu dhewe nek diculno gak rundalan. Padahal puluhan kali naik sepeda motor itu indah orang tua saya itu. Sampai tuanya dia bisa boncengan begitu. Kalau naik mobil ya bareng gitu sampai meninggal dipisahkan oleh maut. Nah itu kadang anak-anaknya kadang belum punya begitu tuh. Nah anaknya kadang-kadang itu. Tapi kita pernah melihat kebahagiaannya orang-orang tua kita itu yang perlu kita contoh. Kadang-kadang boleh kita bercita-cita untuk ke sana. Itu dan itu wajib hukumnya itu. Karena itu juga ayat, Pak. Begitu kita ini sudah dijadwalkan oleh Allah itu punya anak, kemudian punya putu. Yang disebut putu ini hati-hati, putusan seperti saya gitu. Wis arep ono putusan. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena anak karo putu, nah, apa yang harus kita lakukan? Belajarlah kita untuk bisa mandiri dan sendiri. Karena suatu saat di antara kita pasti ada salah satu yang diambil Allah dulu. Nah, kalau kita kaget nanti kalau kita nggak belajar mandiri. Sing laki-laki yo ojo kedunyan temen-temen piye carane. Nah, untuk yang biasanya nyimpan uang banyak saiki wis dipasrahke karo wong wedok wae ngono. Sing wong wedok yo ojo semena-mena. Kan gitu ya. Aja semena-mena nak suami lagi belum bisa gitu. Ayo ditolong lah. Umpama salawase urip iku gak ono enake. Kan dilakoni salawase urip ini.
sesuk bakal enak. Syukur nek ana enake aja sampai lali lah ngono lah. Aja sampai lali karo pasangane mbiyen sing kaya apa sing kaya apa. Dadi fitrahnya itu kembali kepada jiwa kita masing-masing. Nabi Nuh separuh hidupnya dari 950 tahun, 500 tahun itu menangis terus. Coba bayangkan menolong istrinya dengan anaknya kan itu dengan 2 tangan tak mampu Nabi Nuh lepas. Jadi separuh hidupnya menangis terus. Sampai makamnya pun beliau menangis berurian air mata itu jasadnya meninggalnya itu. Kalau tahu ilmu tawajunya, bagaimana menumbalkan kebahagiaan hanya karena untuk merabuk cucu-cucunya penerus, harus dengan pengorbanan hatinya Nabi. Sampai keturunannya ini baik kita ini. Kita ini keturunan lanjutan dari Nabi Nuh. Keturunan Nabi Adam dibantai habis hanya 8 keturunan termasuk Nabi Nuh. Dan dilanjutkan sampai ke kita ini. Itu bapak leluhur kita juga Nabi Nuh. Nangis. Bagaimana dia menumbalkan ini anak dan istrinya hanya karena untuk keturunan-keturunannya yang soleh sekarang. Itulah beliau. Kau tidak lihat kesusahannya Nabi Nuh tiap hari. Dia melihat sendiri maut berada di depan mata Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Nuh itu bapak yang mulia. Dia bikin kapal yang bahtera yang sedemikian hebat hanya karena untuk menyelamatkan seluruh makhluk, memberikan sisa, dan dia diberitahu akan kelak terjadi seperti ini. Bayangkan kalau kita diberitahu waktu itu dianggap gendeng, laupo ngono gawe perahu wong ado kok omahe paciran ngono. Mbah Nuh Paciran. Kayu jatine ngene iki. Kayu jatine dengan kono. Makanya disitulah konsep kita harus bagaimana kita ini harus berwawasan kepada diri kita yang berlandasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan sekali. Apa yang harusnya kita lakukan di sekarang ini? Bukan saya ngajak yang belajarlah kita mandiri. Saya aja kalau cuci pakaian sendiri saya selalu berdoa, ya Allah jangan kau beri dosa anak dan istriku, aku lagi belajar sendiri. Jadi diminta, kalau enggak laknat Allah akan turun. Laknat Allah akan turun. Itu orang yang ku beri hafal kitab, kenapa kau tidak perlakukan dengan baik, itu pasti turun. Sedangkan seorang suami yang tidak diberi hafal kitab aja bisa kualat. Makanya saya kalau cuci pakaian sendiri, bagian dalam, saya selalu berdoa, ya Allah jangan engkau beri dosa anak dan istriku. Sesungguhnya diriku sedang belajar sendiri, kelak kita manusia akan belajar sendiri. Kita hidup pun juga di kuburan belajar sendiri. Nah, ya. Ono dalile iku. Ono selawat itu. Iya ta? Ajujukane omahku. Tanpa bantal, tanpa geloso, tanpa geloso, tanpa sana, tanpa kadang, namun amal kang dadi rewang. Hanya amalanmu yang jadi saudara kelak, nemani dirimu di sana. Makanya kalau kita sedang digerubuki orang, sedang dimuliakan orang, jangan sekali-sekali kita merendahkan orang yang lagi menyendiri. Suatu saat wong alok iku elok.
Suatu saat kau ngilokno kon akan mengalami hal serupa dalam kesendirian. Munculkan di dalam dirimu suatu rindu, rindu yang hebat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kau akan berjumpa di sana. Nah, gitu, di hari sana kamu akan berjumpa suatu kenikmatan yang luar biasa. Kamu akan berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan dimunculkan di dalam diri kita itu suatu rindu yang hebat. Berat di dunia ini, gak ada yang ringan. Kaya pun kita diuji, miskin pun kita diuji. Belum bisa dikatakan iman seorang yang kaya kalau belum diuji jatuh dia masih tetap beriman. Belum bisa dikatakan iman seorang yang miskin kalau dia diuji suatu kemampuan lebih, dia masih tetap imannya bahkan tingkat kualitasnya. Umumnya orang berubah. Doa ketetapan iman penting banget. Iya, iman itu biarpun doa seperti apapun tergantung dirimu mengendalikan. Betul. Rizki kalau nanggunin dia masih dibungkus gimana? Kalau ada orang nawarin apa mesti tak beli. Meskipun kadang-kadang buat apa? Tahu tuku kuaci lo, kayak makan kuaci ya. Kuaci piro deh? 10.000 tiga. Kamu bawa berapa? Kian ya wis satu tuh. Seneng kuaci gak? Nak pangan-panganan. Aku mau ngelamuti asine tok. Kowe tahu tuku kuaci ku karena gak iso tuku kuaci. Buru iki mana korek-korek sing nang ngene Pak Rois iki. Mobilnya Pak Rois. Oh, belum dijogo ya. Oh, buru iki aku tuku korek sakmono akene nggodol korek. Rong dos. Piro deh? 200 sak dos. Garek piro? Loro tak tuku rong dos iku nang Pak. Kok digawe mudun apa gak? Wah, tak sedekahi korek kon. Wah, korek ngene iki lho, iki korek iki. Oh, korek jes iki. Wah, korek. Lali gak digawe. Tadi ono nang nunggu nang bungkul ya kira-kira kemana ini? Ono jualan korek sakno rek. Mari ngono tak tuku piro regane yo larang yo 200.000. Siji 5.000. Ndang isine akeh ning sak kotak. Urung po ngono. Piro 200 malah tuku 400 lah. Yo tak jangkepi 500 mulai deh. Aku sing senep. Korek kaya oprek. Dijuku ya mbek wong ngamen-ngamen jukun. Lah kok ya opo ngene. Dikei ngono ya wis isone gitu ya wis gitu aja. Kalau kita mampu ya kenapa tidak? Kita mampu apa wis. Putih korek ndodol kuaci arek cilik-cilik. Om, kuaci ku tukun om lho. Ini meneh. 10.000 tiga om. Iki lho garek 10 om ngono. Ya wis dokon kene senengane seneng kuaci, gak aku mengeruasine tok. Mangan kuaci gak iso gak telaten aku. Lah apa kok dituku kabeh kok? Hah, karek dituku ae bingung. Jarno ae kok. Ayo. Wis engko rokoke ndang ngene ono sing nawari SPG rokok meneh. Ya gak tega meneh. Oh, dituku loro-loro ae mbek dhuwit ya. Ya, apa regane lho mek 12.000 sing nyedot lho sapa, Mbak. Ya wis tak kekno tukang parkir iku. Wis apa iku to? Jarene ya makane iku nak tuku bakso nang kono iku iso regane 500.000. Bakso larang iku apa aku reke. Nah, terus iki rokoke ya kuacine. Sawake. Ya
ngopi ku suruh go larang nang kono. Kan nang rumah makan regone sakmono. Ngono wis gak ono sing tawa. Lah kene ono sing tawa ngono jepet tuku. Oh, biyen iku ono wong dodol jepet arek cilik-cilik iku. Oh, kapur barus. Sak karepmu Dik sing ndi. Ya tak kei 100 ngono. Wah, dek nak dikei itu kusangkan disedekahi gak bungae koyo nek payu ya. Iya, Pak. Iya. Ngono ya, awake iki wis sembuh. Nek pancet ae ngono, jarno wis anjene koyo ngono. Wis modele, Mbah, iku nek gulene iku tak tuku kabeh iku piro kabeh. Sampeyan mikul gule iku. Wong kula niki pokoke nganu Pak, iku sampe gule dipikul iku gule kacang ijo. Iku pokoke sak modale kabeh nak babiku 600.000 ku 700. Mangan. Dadi tukang parkir nak kon mangan kabeh tak kon mangan. Wis iki guru ya sedekah kon mangan. Benjeke cek entek rek, engko nak mikul iku cek gak kabotan aku ngono. Entek wis warego bungkusen, engko nak mikul cek gak kabotan iku sakno. Ya rek. Sedekah iku sekali-sekali ngono. Ayo ono dodolan kalender sampai akeh kalender. Oh, iya, ngono cilik-cilik. Aku dibeli juga om. Ya wis sak karepmu, Dik. Aku ngene. Ya wis. Apa ya nak payu didol menen ora payu kekke. Kekke wong bar wong isone ngono. Ha iku diberi kelancaran terus rezeki kita sama Allah. Karena kalau kita enggak tega, Allah pun juga enggak tega dengan kita. Bola-balik kok. Kita nggak tega sama orang, Allah pun juga nggak tega. Sekali deh. Wah, rumusnya itu enggak. Aku itu kalau ngukir sejarah ya, tukang parkir, tukang gitu itu diukir sejarah. Caranya mengukir ya gini. Udah biasa dikasih 500, polisi cepek 1.000. Coba-coba kasih 10.000, 20.000. Dia akan mengukir dalam hidupnya kalau cerita. Saya pernah dulu jadi polisi cepek. Nggak dikasih cepet, dikasih 100.000 kadang-kadang sama orang. Pernah itu pas menuju. Nah itu dijadikan prasasti sama orang tersebut. Yang lintasannya nanti akan berguna kehidupannya buat kita. Saya datangin orang tukang parkir ya. Kamu pernah saya ceritain dulu. Kamu itu dalam hidupmu sampai usiamu berapa Mas? 40 Pak. Dalam usia 40 itu paling banter kamu pegang uang itu paling besar berapa sih? 1 juta. Itu berapa kali dalam hidupmu? Cuman 2 kali. Terus yang terakhir kamu pegang 1 juta tahun berapa? 7 tahun yang lalu kira-kira Pak. Saiki golek duwe angel Pak gini. Tak kasih 5 juta itu jungkel. Bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Saking senengnya, saking temenggengen di dalam hati itu, hingga dia duduk ke bawah itu, dia mau ngomong apa nggak bisa ngomong, yang ada cuma air mata. Saya bilang wis iku rezekimu dongakno ae aku. Suatu saat kehidupanku itu saya cuma ngajarin orang demi Allah, demi Allah. Di depan kepatian pom bensin itu ada 2 ruko itu diberi saya. Hanya gara-gara beli paving untuk masjid itu, orang yang punya paving dia, Masya Allah, terus kemudian nitipin anaknya ke saya. Dari nitipin anaknya ke saya itu kemudian lintasannya sampai dia paham betul bahwa anaknya ini belajar dari sini. Hingga diberikan ruko itu kepada saya. Gus pengen ruko. Aku wis ikrar nak sini sok nyandar ke anakku, tak kasih 2 ruko. Saat aku sedekah kepada seorang tukang parkir itu hingga berimbas kepada sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi di diri saya terjadi. Jadi intinya sedekah itu di fokuskan ke perasaan itu. Iya, makanya itu ya kita nggak boleh memilih-milih sebetulnya. Kalau ada kenapa enggak. Kadang kita beri makanan pun juga ya sana ini ada sebuah bungkusan piro Pak, 10 ribuan ada berapa,
40, Pak. Sampeyan mulai cek enteng tak tuku. Engko kekno wong oke Pak siap lho. Mulai enteng deh. Kekno orang-orang ya iya. Jangan kita beri sedekah itu ngenteni Jumatan toh. Engko Jumatan berkah. Jumatan toh, yo Allah iku Maha tahu. Paling tidak iku ngajari wong sing gak ento sedekah kan goleki Jumatan toh ae. Ngono, iku dipancing-pancing sama Allah itu jangan. Jangan sedekah itu juga jangan milih-milih hati itu lah, perasaan itu bagaimana. Untuk meneh sing sedekah nak duwite akeh iku nang rondo-rondo ayu-ayu. Iku jenenge milih-milih kan. Sakno sing tuwek-tuwek expired iku. Iya Pak ya. Sing tuwek iku sakno.